Jadi buat teman-teman, ini sedikit informasi buat teman-teman, kenapa video kita itu masih sepi, sedangkan kita merasa ada informasi di dalam video itu yang bagus dan menarik yang telah kita sampaikan. Tapi ternyata video kita tetap sepi. Nah, ada beberapa faktor yang membuat video kita itu sepi. Yang pertama yaitu kapan kita mengupload video. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya. Coba lihat di YouTube Studio, kapan analitik YouTube Studio teman-teman itu menggambarkan video teman-teman itu sering ditonton. Pagi kah? Siang kah? Atau menjelang tengah hari? Atau menjelang sore jam 2 atau jam 3? Atau jam 4 ke bawah? Atau jam 7 malam? Nah, di situ akan terlihat nanti yang warnanya agak sedikit gelap atau agak terang. Makin gelap warnanya, di sanalah jam makin banyak orang menonton video kita. Ya, seperti ini ya. Nah, semakin gelap warnanya, berartilah jam-jam itulah orang suka menonton video kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan kita hanya asal upload, kita upload pagi, sedangkan pagi itu orang masih sibuk beraktivitas untuk berangkat kerja. Dan juga jangan upload siang, terkadang siang itu orang masih sibuk di kantor atau masih dalam beraktivitas. Nah, kebanyakan sih kalau saya lihat di analitik studio, itu kebanyakan di jam-jam 3 ke bawah sampai malam, sampai jam 10 malam. Itu batasnya biasanya. Jadi buat teman-teman tolong diperhatikan jam uploadnya jam berapa. Nah, yang kedua kita sudah membuat video, rasanya video itu bagus, informasinya mantap, tapi ternyata juga tidak ditonton atau sedikit penayangannya. Yang kedua, faktor thumbnail. Apa itu thumbnail? Yaitu gambar tampilan awal video kita. Itu namanya thumbnail. Nah, kenapa thumbnail? Karena thumbnail itulah pandangan pertama penonton melihat dan membaca video kita. Ketika thumbnailnya menarik, kata-katanya menarik, bisa mengundang penasaran, bisa memancing penasaran orang, apa sih isi videonya, kok bahasanya seperti ini, tentunya orang akan penasaran dan mengklik video kita. Nah, jadi thumbnail adalah pintu utama ketika orang yang membuat tertarik akan masuk ke dalam video kita. Jadi kalau thumbnailnya atau pintu utamanya tidak menarik, tentunya orang tidak penasaran apa isi videonya, apa isi di dalam video kita. Nah, jadi thumbnail perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail? Ya, ada banyak tutorial ketika saja cara membuat thumbnail YouTube. Bisa melalui aplikasi Pixellab atau melalui aplikasi Capcut edit video juga bisa. Kenapa? Capcut kan hanya edit video. Kenapa bisa edit thumbnail? Nah, saya nanti akan buatkan tutorialnya juga buat teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran. Nah, siapa yang setuju atau yang bertanya ingin saya buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat thumbnail di Capcut. Jadi di samping kita bisa edit video, kita langsung bisa membuat thumbnail di Capcut. Nah, jika teman-teman setuju, tuliskan di kolom komentar. Saya akan buatkan tutorial lengkapnya bagaimana cara membuat thumbnail. Oke, itu faktor yang kedua. Kenapa video kita tidak ditonton? Yang pertama yaitu apa tadi yang saya sampaikan, jam uploadnya kurang tepat. Yang kedua, thumbnailnya kurang bagus, kata-katanya kurang menarik sehingga tidak membuat orang penasaran ketika video kita lewat di beranda mereka. Nah, yang ketiga, faktor yang sangat penting sekali, ketika jam upload kita sudah pas, thumbnail kita sudah menarik, bahasanya sudah bagus, tapi isi videonya kurang menarik. Loh, kenapa kurang menarik? Tadi kan sudah saya sampaikan. Saya merasa isi video saya bagus, informasinya sangat mantap di dalamnya, tapi kenapa tidak ditonton? Nah, ini dia. Cara editannya salah. Ya bukan salah sih. Kurang teliti menempatkan ending-ending video di dalam sebuah video. Nah, jadi coba teman-teman lihat di analitik YouTube Studio, di sana dituliskan sebagian orang masih menonton di 30 detik pertama video Anda. Nah, maksudnya apa? 30 detik pertama sangat berarti untuk sebuah penonton. Jadi ketika teman-teman bisa membuat di 30 detik pertama penonton bertahan, saya yakin teman-teman orang akan menonton video teman-teman lebih lama lagi. Jadi kuncinya 30 detik pertama.
Ketika di 30 detik pertama teman-teman bisa mengedit video yang membuat penonton bertahan, tentunya penonton akan bertahan lebih lama. Nah, caranya bagaimana? Membuat orang bertahan di 30 detik pertama, yaitu kurangi bahasa-bahasa yang membosankan di awal video. Jadi ketika penonton membuka video teman-teman disambut dengan iklan, lalu iklannya bisa dilewati, ditekannya lewati, lalu mereka masuk ke dalam sebuah video kita. Nah, di awal video itu sebisa mungkin letakkan atau edit ending-ending video atau cuplikan-cuplikan video yang menarik yang menggambarkan isi video selanjutnya di dalamnya. Supaya di awal penonton sudah greget dan penasaran bagaimana sih kelanjutan video kita. Jangan kita menempatkan ending-ending video atau cerita-cerita yang membosankan, yaitu mungkin perjalanan ceritanya atau intronya terlalu lama. Intinya hal-hal yang membosankan hindari di awal video. Nah, itu proses editing ya. Makanya kita butuh cara editing, setidaknya kita harus bisa editing walaupun editing standar, memotong-motong video, meletakkan ending-ending video di awal supaya ketika di awal menonton, penonton jangan sampai bosan sehingga ketika dia bosan dia akan kabur, padahal di dalam video di menit-menit selanjutnya banyak hal-hal bermanfaat yang akan mereka temui. Tapi ketika di awal mereka sudah bosan, ya tentunya tidak menjamin ya mereka pasti akan kabur. Jadi itu hal yang ketiga yang membuat faktor video kita itu sepi karena cara editing kita. Oke, jadi buat teman-teman, tolong dikuasai yang tiga ini masukan yang bagi saya sangat dibutuhkan sebagai konten kreator. Kita harus paham hal-hal dasar, jangan kita hanya menyalahkan atau jangan kita sampai tidak percaya diri kenapa ya video saya itu tidak ditonton orang, apakah video saya itu kurang bagus, nggak tahu gambar kamera saya kurang bagus. Bukan hal itu. Semua tergantung pada jam upload kita. Yang kedua, thumbnail kita. Setelah thumbnail kita bagus, yang ketiga, isi video kita. Capek-capek kita merekam sebuah video atau membuat sebuah video, tapi ketika di editing kita tidak sempurna, tentunya sia-sialah video yang kita rekam. Ketika di editing kita tidak bisa menyempurnakan. Ya, bagaimana cara menyempurnakannya? Yaitu tadi, letakkan ending-ending video di depan. Intinya di 30 detik pertama kita harus bisa mempertahankan penonton, jangan sampai kabur dari video kita. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.